Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid, ajruhu mi'ati syahid. Wa qala aidan balighuani walaya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan sampai kita tidak ada lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang terendah sampai nikmat tertinggi. Apa itu nikmat yang terendah itu? Yaitu nikmat kecukupan di dunia ini. Allah sudah sempurnakan, Allah sudah berikan kepada kita kecukupan hidup di dunia ini. Ini salah satu nikmat Allah. Nikmat Allah ini nggak akan bisa terhitung. Dari yang terkecil sampai yang terkenal nggak akan bisa terhitung nikmat Allah ini. Dan tidak akan bisa dibalas dengan apapun yang ada di dunia ini. Walaupun dunia ini milik kita segalanya, untuk membayar nikmat Allah yang diberikan kepada Allah kepada kita ini nggak akan bisa kebayar. Walaupun kita memiliki dunia dan seisinya nih, itu baru satu nikmat. Seperti apa contoh nikmat? Napas. Gak akan sanggup kita membayar nikmat Allah. Yang Allah berikan kepada kita napas. Nikmat banyak. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari yang terkecil, nikmat kecukupan dunia, nikmat kesehatan, nikmat diberikan keluarga yang nikmat. Bahkan Allah berikan nikmat itu yang paling terbesar, itu nikmat iman dan Islam. Buat apa kita bahagia ya kan? Dunia, Allah berikan kebahagiaan dunia ya kan? Allah berikan kecukupan di dunia, tapi kalau nggak ada iman dan Islam, nggak akan ada kebahagiaan. Buat apa? Contohnya seorang orang kafir itu. Orang kafir itu, masya Allah, diberikan kenikmatan dunia kepada Allah semua. Tidak dikurangi kenikmatan orang-orang kafir. Padahal dia itu musuh-musuhnya Allah, tapi masih Allah berikan. Nah, maka bagaimana kita yang seorang hamba Allah, yang menghamba kepada Allah, kita ini menghamba kepada Allah, diciptakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman ini harus menghamba. Tidak akan Allah biarkan kita sengsara. Walaupun susah di dunia, tapi Allah janjikan kesenangan di akhirat. Ini khusus orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir maka jangan ada sifat iri, sifat dengan apa namanya iri kepada orang itu, sifat apa sih namanya, seperti aduh ini begini. Jangan. Sudah Allah tentukan kesenangan, kebahagiaan kita, kecukupan kita dalam rezeki itu sudah Allah tentukan segalanya. Sekalipun musuh-musuhnya Allah masih Allah berikan. Coba lihat orang kafir, sudah sifat apa namanya, udah musyrikin, syirik, menduakan Allah, bahkan dibilang Allah itu beranak dan diperanakan lagi, masya Allah. Tapi nikmat masih Allah tebarkan di dunia ini. Kenapa? Karena Allah tahu nilai dunia ini, tahu nggak ada nilainya di mata Allah. Tapi bagi orang-orang kafir ini, masya Allah, nilainya sangat besar. Seakan-akan ini kebahagiaan ini hanya di sini aja kalau bagi orang kafir. Nah ini bedanya kita dengan orang kafir seperti itu. Makanya kalau ada hati kita ini dunia, sedikit aja dunia ini bisa dikategorikan dengan orang-orang seperti itu. Nah, kenapa? Ini ada sedikit. Tadi udah dikatakan penyakit. 13 penyakit sudah disampaikan tadi. Penyakit apa?
takut mati dan cinta dunia. Ini nggak ada caranya lagi dengan dakwah. Kalau ada ujub dunia nih, ada sifat kecintaan ke dunia di hati kita, ini sama juga kita digolongkan dengan mereka. Tapi bagi Allah dunia ini nggak ada hati, nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Kenapa Allah ciptakan dunia ini? Memang Allah ciptakan dunia ini untuk kita, untuk manusia, untuk 18.000 makhluk yang Allah ciptakan dunia ini disediakan untuk manusia dan berhikmat kepada manusia. Tapi ingat, maksud tujuan Allah ciptakan manusia ini bukan untuk dunia. Allah ciptakan manusia untuk surga, tempatnya di akhirat. Dunia diciptakan untuk manusia, tapi manusia Allah ciptakan bukan untuk di dunia. Dunia dimain-main, senda gurau aja, tempat ujian bagi manusia semua maupun dengan jin. Seandainya dunia ini berharga di mata Allah, seandainya nih dunia ini berharga, ini ada nilainya di mata Allah, itu musuh-musuh Allah tidak akan diberikan walaupun hanya seteguk air. Tidak akan diberikan nikmat itu walaupun hanya seteguk air. Makanya di mata Allah nggak ada nilai. Dunia ini nggak ada nilai. Oh, mau kaya dikasih kaya, kesenangan, kebahagiaan. Memang betul. Ulama katakan dunia ini tempat surganya orang-orang kafir. Tapi jangan dikatakan nerakanya orang-orang muslim. Nggak ada itu. Nggak ada. Orang kan kadang-kadang menilai dunia ini adalah surganya orang-orang kafir, tapi nanti di akhirat nanti itu neraka tempat orang-orang kafir kan. Terus sebaliknya dong kalau begitu. Oh, orang muslim ini nerakanya di dunia, nggak ada itu. Mujahadahnya di dunia, kesenangannya nanti di akhirat. Mujahadah itu bukan berarti neraka. Ujian dari Allah. Maka Allah ciptakan dunia ini tempat untuk diuji. Setiap manusia tuh, setiap jin Allah uji. Dan Allah ciptakan manusia dan jin itu, ya itu dia tempatnya sudah disediakan. Tinggal kita pilih mana yang mau kita pilih. Cuma dua kok. Satu neraka. Prosesnya di mana? Di dunia ini. Masya Allah. Makanya Allah obral di dunia. Diobral. Makanya berlomba-lomba orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, apa segala macam berlomba-lomba untuk memperkaya diri. Tapi yang ajibnya lagi, mereka berlomba-lomba itu untuk mencari kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan di dunia ini nih. Di situ ada orang Islam nih, Masya Allah. Ada orang Islam di situ yang berlomba-lomba mencari kebahagiaan, kesuksesan di dunia ini aja. Bukan mereka tidak tahu, bukan mereka bukan orang bodoh. Mereka ngaji, mereka paham. Apalagi di zaman sekarang teknologi ada, buka HP udah ada kajian itu. Sering dibuka, sering dilihat. Tapi di situ tidak ada keberkahan. Makanya bersyukur kepada kita, mengenal agama ini untuk mencari keberkahannya dengan berkorban harta, diri, waktu kita. Nilainya tinggi ini di mata Allah. Di dalam ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ini janji Allah. Kalau cuma ingin mencari kekuatan, kesenangan, ingin merubah keadaan kita ini, kalau cuma hanya buka-buka HP, duduk hanya di majelis masail dengan ulama ini, itu sama juga kayak yang disampaikan tadi itu apa? Tanah kering, memang dia sholat, dia ngaji, dengar masail, dengar kajian ini. Ya namanya tanah kering, kalau disiram air kan matahari nongol kering lagi. Nah itu orang-orang yang belajar dengan ya kayak gitu, dengan handphone, duduk di majelis masail. Memang kita itu ilmu, tapi beda dengan pemahaman dakwah ini, agama ini beda. Dengan pengorbanan ini nilainya sangat tinggi. Kita harus berkorban, akan ada kepahaman. Dengan berkorban, ya kan, mau menjualkan diri kita, harta kita, waktu kita di jalan Allah ini, maka ada nilainya. Di situ dia Allah katakan, in tansurullah, ya. Barang siapa menolong agama, aku kata Allah, maka Allah akan tanggung kita di dunia dan ya ini janji Allah. Sebenarnya Allah nggak kepingin ditolong. Bagi Allah mah kun terjadi, fayakun, maka terjadilah. Nggak perlu Allah tolong, nggak perlu kita ini Allah minta pertolongan kita tuh nggak perlu. Bagi Allah mudah itu. Kun fayakun terjadi.
Nah di sini tandanya kita butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Bagaimana kita mau dekatkan diri kepada Allah, mau berislah diri, mau bersandarkan ke semua kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, berserah semua kepada Allah, ya dengan cara ini. Dengan cara ini, bukan seperti itu ilmu. Kalau orang-orang seperti itu duduk di dalam mas air dengar ustadz begini, itu bagaikan air tanah disiram sama air yang sedang matahari dengan terik, dia akan kering. Hanya pemahamannya dengan saat disiram itu aja basah. Keluar dari pengajian sehari, 2 hari, 3 hari hilang itu apa yang dikaji dengan. Apalagi di handphone, nggak ada berkahnya di situ. Hanya sebatas itu aja kita. Begini. Tapi dengan buku korban ini, kepahaman agama akan kita dapatkan. Kenapa? Yang memahamkan kita dalam agama ini bukan handphone, bukan ini kita enggak, Allah. Allah yang memahamkan. Asbabnya apa? Pengorbanan, maka Allah kasih kepahaman. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Kita ini sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala dalam usaha yang sangat mulia ini. Usaha atas iman. Ini sangat mulia usaha ini. Derajat yang paling tinggi ini adalah usaha atas iman, nggak ada lagi. Usaha atas dunia kita semua sama tahu. Usaha atas dunia itu apa? Yang bekerja, yang berdagang, bertani. Itu diusahakan. Mereka selalu mengusahakan terus. Bagaimana dia bertani, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berdagang, selalu diusahakan. Kalau tidak berdagang, kata mereka, saya tidak bisa merasakan uang, nggak bisa makan, nggak bisa apalah. Nah, kepahaman ini yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Tuh, dengan apa? Dengan ini dia dakwah. Bagaimana kita mengusahakan iman ini? Ya seperti ini, dengan dakwah. Kalau tidak dakwah, duduk-duduk aja di dalam masjid, program apa pun nggak ada. Makanya masa kita ini, masya Allah, dibentuk program-program seperti ini, metode-metode di sini, masya Allah. Saya kadang-kadang kalau iktibar, buat ini iktibar tentang program-program ini, kadang-kadang nangis gitu, masya Allah. Kok sampai bisa kayak begini, sampai panjang angan-angan saya, kok bisa seperti ini dengan waktu proses yang ya sangat singkat lah ya kan, 60-70 tahun disingkat, apalagi 3 hari loh gitu. Prosesnya sangat singkat, tapi Allah rubah orang 180 derajat. Ini hebatnya Allah melalui masa kita diberi kepahaman, cuman hanya waktu 3 hari. Nilainya di mana di situ? Kok bisa paham? Kok bisa berubah manusia dengan cara Allah? Ya kan? Dengan metode masa kita seperti ini, kok bisa gitu? Ini yang cepat. Inilah yang benar-benar hak. Maka kadang-kadang di hati saya ini, kalau ada pengajian yang lebih baik, jamaah yang lebih baik selain jamaah ini, saya mau coba cari sini sana. Kepahamannya itu sejauh mana kita berkorban untuk agama Allah, sedikit pun yang kita akan dapatkan. Itu masa kita katakan. Pahaman kita ini dalam agama bukan karena ini, saya dari sini bisa, saya gara-gara ini bisa, enggak. Saya duduk di majelis ini jadi paham, enggak ada itu. Enggak ada. Pahamnya sebentar. Coba tanah kita ambil, taruh air di ember, celupin tanah itu 3 hari di ember, basah terus gak? Nah seperti itulah kepahaman dalam agama. Asbab pengorbanan. Kalau cuma duduk di masjid, ngaji di sono, ikut ini, itu sepintas doang, bagaikan kita menyiram tanah, kena matahari kering lagi. Coba ambil tanahnya sih, serendam di ember 3 hari aja, basah terus tuh. Nah taruh di luar, lama-lama keringnya lama itu, gak langsung kering, karena tanahnya basah, kering. Nah 27 hari tuh Allah keringkan itu. Nah di situ iman kita mulai lemah. Makanya bagaimana caranya untuk meningkatkan iman kita lagi? Ya dicas 3 hari lagi. Ini metode nih, masya Allah, ini metode ini nih. Dapatnya dari mana? Masya Allah, ini masih kita ya. Ajib ini makanya dengan metode ini masya Allah enak kita dakwah ini. Di akhir zaman ini benar ulama katakan, umat Nabi ini di akhir zaman ini dakwah ini benar-benar ya tinggal menjalankan doang. Semuanya udah ada, atributnya udah ada, kendaraannya udah ada, apa yang mau ini udah ada. Kalau dibandingin dakwanya, jangan para sahabat lah, yang dikatakan itu siapa? Maulana Ilyas lah,
Nah, di zaman-zaman Maulana Ilyas itu dakwah seperti apa? Masya Allah, mujahadah itu. Jangan kita ukur sahabat dulu, Maulana Ilyas dulu di zamannya. Bagaimana mereka berdakwah? Bagaimana mereka menghidupkan amal-amal makomi, menghidupkan taklim, kan? Menghidupkan apa namanya? Keluar 3 hari intikoli itu, bagaimana dibentuk itu, Masya Allah, itu mujahadah mereka habis-habiskan itu. Masih kita tuh, masih dalam dakwah ini mereka habis-habiskan waktu, mereka harta mereka untuk apa? Agama Allah. Makanya Allah julukan mereka tuh rahmatullah alaihi, manusia-manusia yang dirahmati Allah. Insya Allah mereka bahagia nanti. Ya ini kemana? Apa yang kita lakukan ini mereka? Ini pahalanya kali ke mereka. Sampai ke Abu Bakar As-Siddiq. Itulah haji berdakwah. Saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya pentingnya kita mengusahakan atas iman. Lebih apa ya? Usaha atas iman ini sangat penting. Kalau kita udah mengusahakan iman, bagaimana iman ini wujud dalam diri kita ini, terbentuk iman dan iman. Kenapa? Yang merasakan iman ada di dalam diri kita ini hanya di kita dengan Allah. Bagaimana cara menilainya ada iman dalam diri kita ini? Dengan amal-amal kita. Sejauh mana amal kita kepada Allah? Sejauh mana dekat diri kita kepada Allah? Sebagaimana perintah yang Allah berikan kepada kita, apakah kita siap aja? Apakah kita siap kerjakan? Nah, itu yang tahu perkara iman itu hanya kita dan penting, Pak. Ini lebih penting dari segala-galanya. Iman ini lebih penting daripada ini apa namanya? Emas berlian, jauh. Orang punya emas berlian aja tuh, emas Allah dijaga itu. Punya emas berlian yang tersimpan di rumahnya, waduh khawatir itu. Nah, kita nih mengusahakan iman wujud dalam diri kita, bagaimana kita menjaga iman kita. Nah, ini pentingnya kita menjaga iman kita dengan apa? Waduh, banyak ini yang metode-metode ulama kita kasih ini sekarang. Di situ ada musyawarah harian, musyawarah mingguan, ya kan, hadir malam-malam. Ini untuk menjaga iman kita dengan itu. Dibumbui dengan ibadah-ibadah kita, amal-amal kita. Amal istimainya dijaga, amal impirodinya dijaga. Ini untuk meningkatkan iman kita. Dan kita, maksudnya menjaga iman kita itu dengan cara itu. Kalau dengan cara dagang, ya insya Allah. Wah, jaga iman dengan cara dagang gimana? Lemah, Pak. Ya kan, kita kerja iman di mana nggak tahu gitu. Nah, ini ya alhamdulillah ya kan, kalau kita udah diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu nikmat yang paling besar. Karena hidayah ini paling besar. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Seandainya pun hidayah ini bisa dibeli, mungkin zaman sahabat mereka pada beli. Mereka korbankan hartanya untuk beli hidayah. Tapi nggak bisa hidayah dibeli. Hidayah itu dijemput. Setiap manusia itu udah ada, istilahnya di khasnya Allah tuh, di genggamannya Allah, di hidayah itu udah ada. Tinggal minta sama Allah jemput hidayah itu. Nah, bagaimana untuk mengekalkan hidayah itu tadi kan disampaikan. Untuk mengekalkan hidayah dalam diri kita, itu dia. Dan menarik khazanah hidayah yang ada di khazanah Allah. Dengan apa? Ya dengan dakwah. Nggak ada lagi. Bagaimana caranya? Ya dengan dakwah udah. Bicarakan kebesaran Allah, bicarakan kalimat la ilaha illallah, maka akan wujud iman yang kokoh, hidayah yang kokoh dalam diri kita. Hari-hari bicara la ilaha illallah. Rasulullah aja dulu seperti itu. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hari-hari itu Nabi bicara begitu tuh. Rasulullah hari-hari ketemu orang seperti itu, sampai dibilang gila. Kita belum dibilang gila. Masih seneng orang kita datengin, disambut, ya kan? Roti lah masuk, ya kan? Kopi lah datang. Rasulullah dakwah ke suatu kaum, bukan disambut, disambit. Rasulullah disambit batu, kita disambit roti. Ajib kan? Ini coba bayangkan zaman Rasulullah, zaman sahabat, mereka berdakwah habis-habisan mereka. Bukan harta lagi yang mereka habiskan, tapi nyawa, sampai tangan, kaki, nyawa habis mereka. Karena paham nilainya besar di hadapan Allah. Ganjarannya besar di hadapan Allah. Ini amalan sangat besar yang kita kerjakan dalam usaha dakwah ini, yang dalam istimewa ini sangat besar. Tidak ada lagi amalan yang sangat besar kecuali dengan dakwah. Program terbentuk semua program. Di sini kita jauhlah, negeri lain jauhlah.
Ini kita ini berjaulah semua nih. Nah itu dia. Ada yang dikatakan kemarin teman kita kan, 3 yang disukai Allah. Manusia keliling itu 3 tadi yang Pak ini sampaikan itu. 3 yang disukai Allah dan manusia berkeliling. Apa sih yang disukai sama Allah 3 keliling itu? Berkeliling. Nah, berkeliling Ka'bah, berkelilingnya dengan jauhlah. Satunya lagi berkeliling dengan batu. Asli Allah itu disukai Allah keliling-kelilingnya seorang manusia di muka bumi ini. Seandainya manusia tidak ada yang tawaf, tidak ada yang jauhlah, nggak tahu ini terjadi apa nanti gitu. Allah akan hancurkan ini. Seandainya tidak ada yang berdakwah satupun manusia di dunia ini, hancur bagi Allah. Jangan dianggap remeh dakwah. Orang pahamannya ilmu, harus berilmu, begini-gini itu mereka biarkan aja mereka berilmu dulu. Mau berdakwahnya terserah mereka kapan. Kita dakwah aja walaupun baliguani. Dakwakan aja apa yang kita tahu. Dakwakan aja apa yang kita dapat. Itu udah perintah Nabi, sunnah itu. Nah, sampaikan. Orang cuma ngajak aja kok. 3 huruf, ayo jalan. Pak, ayo Pak sekalian, itu dakwah. Banyak metode-metode dakwah itu, tapi yang kita pakai metode Nabi. Baginda Rasulullah. Itu yang kita pakai metode. Kalau mereka banyak orang-orang dakwah ini dengan ilmu, dakwah ini dengan begini, dakwah ini dengan begini, itu cara mereka silakan aja. Kalau kita dakwanya dengan berkorban dengan harta dan diri waktu kita. Ini dakwah. Tanpa berkorban nggak akan wujud iman dalam diri kita. Kenapa kita harus berkorban? Supaya iman ini wujud dalam diri kita. Dan kepahaman agama ini akan tambah paham. Apa yang memberikan kepahaman Allah dengan kita berkorban. Bukan teman-teman kita, oh ini saya ditaskil sama ini nih, jadi paham gara-gara ini. Iya, bukan gara-gara ini. Memang asbabnya ini yang memberi kepahaman Allah. Asbab apa? Pengorbanan kita. Ini. Itu. Emang berapa ini dakwah ini, Masya Allah. Dakwah ini kan kerjanya Allah ini sebenarnya. Kok kenapa dikasih sama manusia? Kenapa diperintahkan kepada manusia untuk kerja Allah nih? Berat ini. Makanya ganjarannya sangat besar. Yang merintah yang maha besar, ganjarannya pun sangat besar. Dan ditinggalkan akan dosa besar. Ini nggak tahu ini. Inilah dakwah. Maka kita bersyukur Pak. Bersyukur kita bisa dipilih sama Allah usaha ini. Coba. Kalau kita udah masuk dalam usaha dakwah ini, bagaimana kita mewujudkan iman dalam diri kita ini? Nah ini, setiap manusia ini sudah merasakan kenikmatan, bahkan susah payahnya, mujahadahnya dalam dakwah, senangnya dalam dakwah ini, kita sudah merasakan. Kalau saya pikir-pikir, nggak ada yang susah. Di dalam kita dakwah ini nggak ada yang susah. Di mana susahnya coba? Susahnya pun diganti sama Allah, surganya Allah, nggak ada yang susah. Gimana senangnya gitu. Nah, apa yang kita dapatkan dalam usaha dakwah ini, ketenangan dalam hidup, kesuksesan dalam sementara di dunia aja udah Allah buktikan. Ini yang sementara kita dapat di dunia ini nih, dalam usaha dakwah. Disinilah kita bagaimana berpikir. Apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan sekarang ini, walaupun hanya 3 hari, kenikmatannya seperti ini, 40 hari, tambah nikmat. Nggak ada, dakwah 40 hari susah, 4 bulan, tambah susah, nggak ada itu. Susah-susahnya diganti sama Allah surga kok. Allah. Gimana ceritanya susah gitu. Nah ini yang kita rasakan kebahagiaan yang di dunia, yang Allah sudah tampakkan, yang kita semua sudah rasakan. Nah di sini kita berpikir, bagaimananya pikir Nabi. Pikir Nabi itu gimana? Mengajak orang senang-senang sama kita. Jangan kita aja senang. Tarik orang nih 3 hari ke sini. Tanya, enak gak? Susah gak? Seneng gak? Di mana senengnya? Kalau mau tahu, di mana juga susahnya kita tanya. Nggak ada susah. Nah ini makanya bersyukur Pak, kita dipilih sama Allah dalam usaha dakwah ini. Ya, coba dilihat nanti Allah sungguh-sungguh gak ini? Hati-hati, kegelincir. Kalau Allah nggak pilih kita lagi, nanti Allah akan ganti manusia-manusia yang lain. 5 tahun lagi kita nggak tahu seperti apa. 10 tahun lagi kita akan dipilih lagi sama Allah, nggak tahu kita. Apakah kita mati dalam dakwah ini? Enggak. Semboyan boleh, mati dalam dakwah, hidup untuk dakwah, tapi tak aja. Taskil. Gimana nih? Ini boleh kita mau keluar, tapi
Coba. Apabila datang takaja, apabila datang taskil, datang nisab, kembalikan semua itu dalam musyawarah. Semua siap? 3 harinya dibentuk, 3 harinya, yang 40 harinya dibentuk, saling menguatkan aja. Ini jangan berkor-kor di rumah, wah ini begini. Kita ngajak orang taskil, orang berani, gila nih di taskil. Itu saya sebenarnya kayak gitu. Ngomongin diri sendiri nih. Ya itu kan dakwah itu seperti itu. Mulai. Apa yang kita sampaikan itu akan kembali ke diri kita. Itulah dakwah. Ini kargo jari kayaknya saya nih. Ya, ini untuk kita semua. Untuk saya ini lebih baik untuk semua. Kita saling menguatkan. Bagaimana? Kita beritakan bahwa kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang sini yang belum tahu tentang dakwah ini. Nikmat dalam dakwah ini. Ya. Mereka bilang, oh begini, ya sama. Nggak masalah, dibandingin Nabi. Dibilang begini disambit. Kalau kita enggak, disambut. Sama roti, disambit roti. Coba bayangin dakwah kita seperti itu. Kalau kita kembali zaman sahabat, zaman Nabi, coba, Masya Allah sedih. Nah itulah pengorbanan para Nabi dan Rasul dan para sahabat untuk membawa ini agama agar agama ini wujud dalam diri manusia semua. Bagaimana manusia ini taat 7 miliar lebih manusia ini taat kepada Allah SWT. Ini targetnya Nabi. Masih lama Pak. Kalau targetnya masih apa cuman 6 bulan setiap tahun. Itu masih berat juga kita kan. Kita nggak disuruh sama Allah bagaimana manusia ini taat kepada Allah. Itu targetnya Nabi. Nah sekarang dilimpahkan kepada kita bagaimana manusia ini taat kepada Allah. Jangan 7 miliar lah, tetangga kita aja dulu. Berat kalau 7 miliar. Nah, ini pikirnya Nabi nih, bagaimana nih pikir umat. Ya kan? Kalau Nabi mikir diri dan keluarganya, aduh, udah bahagia Nabi dan keluarga dan para sahabat udah bahagia. Mengamalkan agama kalau cuma hanya di kampung, di rumah doang, di suatu kaum atau di suatu kota tuh, ya Nabi udah selesai di Mekah Madinah. Bahagia mereka semua. Kalau nggak ada fikir, nah inilah fikir Nabi, bagaimana seluruh manusia, fikir seluruh alam. Dan sekarang alhamdulillah diberikan semua ini sama masing-masing kita. Dan masing kita mengajak kita, ayolah semua harus kita bergerak, berpikir, berpikir, bergerak. Bukan hanya dipikir-pikir aja, tapi digerakkan, diusahakan. Bagaimana kita membuat satu rombongan, satu rumah. Yang ajib lagi satu mualah nih, ada kargo jari satu rumah satu keluarga mengeluarkan rombongan. Nah, ini target ini. Ada di Jakarta ini. Satu mualah, udah ada satu mualah. Tapi yang ajib lagi sekarang satu rumah satu keluarga mengeluarkan rombongan. Bisa mengeluarkan jamaah masturo 40 hari, bahkan 3 hari ada. Masya Allah, sedih saya kalau melihat orang itu. Kapan saya bisa seperti itu satu keluarga? Kita bentuk satu ini nih. Gak bisa satu rumah satu mualah satu alaq. Sambung hati, bikin malam mahabbah, buat temuan dengan makan kecil, dengan mahabbah, dengan kasih sayang. Minta pada Allah, doa pada Allah. Karena yang memberangkatkan kita semua itu Allah. Yang menyatukan hati kita ini Allah. Kembalikan semua Pak Allah. Insya Allah Allah berangkatkan di satu jamaah, satu alaq. Insya Allah semua siap. Mungkin saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Apabila ada benar datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan itu dari diri saya sendiri, bukan dari saya. Majelis, mari kita tutup dengan doa yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.